Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Gracia Purba dari NIM 12S22040 dari Polisi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari T05 saya, di mana T05 ini untuk membuat konsep inheritance pada suatu case. Sebelumnya, tugas kali ini merupakan pengembangan dari hasil pekerjaan saya dari UTS, dan pada tugas kali ini kami diminta untuk menyelesaikan dua persoalan. Yang pertama, kami diminta untuk menganalisis potensi penerapan prinsip inheritance pada solusi terdahulu, sementara pada bagian kedua kami diminta untuk mengembangkan sebuah fitur baru ke dalam simulator. Pada teks 01 di mana apply inheritance, pada tugas kali ini kami diminta untuk menganalisis pekerjaan dari sebelumnya untuk mencari aspek akses di mana inheritance menjadi berpotensi yang akan diaplikasikan. Kami dapat menerapkan pendekatan top down maupun bottom up untuk menemukan potensi tersebut. Setelah kami menemukannya, kami akan membuat ide dalam sebuah kelas diagram yang nanti dipresentasikan. Pada tahap ini yaitu untuk merealisasikan ide dalam merefaktor code base berikut. Berikut adalah em, tes 01 saya, di mana saya akan membuat kelas diagram. Adalah kelas diagram yang saya buat, di mana kelas diagram ini mempresentasikan sebuah mata kuliah di mana atributnya eh, itu ada code, nama, kredit, level, dan lecture dengan tipe data code sama name itu string, kredit integer, level sama lecture itu string, di mana ini akan berhubung ke enrollment untuk melalui atribut course code, student ID, academic year, semester, dan grade. Dalam satu mata kuliah dapat memiliki banyak pendaftar atau enrollment. Selanjutnya, kelas ini enrollment ini mempresentasikan sebuah course code dalam mahasiswa. Ini juga terhubung ke course code melalui atribut course code, student ID, academic year, student, dan grade. Ini dapat terhubung one to many, di mana student melalui atribut student antara student dan enrollment. Selanjutnya itu ada kelas student yang di dalamnya ada atribut ID dengan tipe data integer, tipe data variable name dengan tipe data integer, variable year itu dengan tipe data integer, dengan student program tipe data integer berhubungan dengan lecture, di mana satu student bisa berhubungan dengan banyak dosen, di mana memiliki atribut ID dengan tipe data string, nama dengan tipe data string, inisial dengan tipe data string, email dengan tipe data string, dan studi program dengan tipe data string. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model kelas saya, di mana ada model em, kurs. Kurs ini eh, kurs ini mempresentasikan sebuah kursus akademik di mana memiliki variabel code, nama, kredit, level, dan lecture. Itu untuk mempresentasikan eh, daftar kode
tersebut. Selanjutnya ada di sini saya membuat dua constructor, di mana constructor yang pertama ini mengambil nilai parameter yang mempresentasikan semua informasi tentang course, sedangkan constructor yang kedua itu untuk mengambil daftar dosen pengajar sebagai parameternya. Selanjutnya itu ada metode getter, di mana untuk setiap variabel kelas yang memungkinkan akses ke nilai-nilai variabel tersebut dari luar kelas. Ada public string get code, public string get name, public integer get credit, ada public string get level, dan public string get lecture. Selanjutnya saya membuat metode uh, get metode toString. Metode toString ini menghasilkan representasi string dari objek course dengan format yang di dalamnya itu ada code, nama, kredit, level, dan lecture. Selanjutnya di sini ada metode getIear, di mana metode getIear dan metode getLecture, di mana kedua metode ini merupakan metode placeholder yang belum diimplementasikan sepenuhnya. Jadi eh, hanya melemparkan pengecualian unstopped operation exception dengan pesan yang sesuai. Ini untuk memberikan petunjuk kepada pengguna kelas bahwa metode tersebut belum siap digunakan dan perlu diimplementasikan lagi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep uh, inheritance, di mana konsep inheritance ini sebuah membuat subclass dari anak-anaknya seperti warisan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas enrollment, di mana kelas enrollment ini memiliki 5 parameter, di mana parameternya itu ada course code, student ID, academic year, semester, dan grade. Itu untuk mempresentasikan kode ke dalam course-nya. Selanjutnya ada konstruktornya, di mana ada dua konstruktor lagi. Yang di dalamnya yang pertama merupakan konstruktor kosong yang menginisialisasikan semua variabel kelas dengan string kosong, dan konstruktor yang kedua mengambil parameter yang mempresentasikan semua informasi pendaftaran kecuali nilai yang secara default diatur dengan non. Selanjutnya membuat metode getter dan setter untuk setiap variabel kelas yang akan memungkinkan akses ke dan pengubahan nilai variabel tersebut dan luar kelas. Selanjutnya itu ada metode toString, di mana metode toString ini untuk merepresentasikan string dari objek enrollment dengan format course code, student ID dengan tanda pipe, lalu kita buat this academic year, this semester, this grade. Selanjutnya itu ada metode placeholder, di mana placeholder ini mengimplementasikan get term, get student ID, get Beroid, dan get course. Itu untuk berfungsi untuk hanya melempar pengecualian unstable operation exception dengan pesan yang sesuai. Ini memberikan petunjuk kepada si pengguna bahwa metode tersebut belum siap digunakan. Selanjutnya ada kelas lecture, di mana kelas lecture ini memiliki
5 parameter yaitu ID, nama, inisial, email, dan studi program. Dan dua constructor-nya, yang pertama itu merupakan constructor kosong yang menginisialiskan semua variabel kelas dengan string kosong. Yang kedua itu constructor mengambil parameter yang mempresentasikan semua informasi tentang dosen tersebut. Selanjutnya ada metode getter, di mana metode getter ini untuk memungkinkan kita mengakses ke dalam nilai-nilai variabel tersebut dari luar kelasnya. Selanjutnya itu ada metode toString, di mana metode string ini untuk merepresentasikan string dari objek lecture dengan format this ID, pipe, this name, pipe, this initial, pipe email, dan pipe study program. Di mana ada metode placeholder-nya juga, di mana metode get department, get code, get available itu em, be- belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam code karena memiliki petunjuk pengguna kelas pada metode tersebut. Selanjutnya itu ada kelas student, di mana kelas student ini juga memiliki 4 parameter, di mana 4 parameternya itu ada ID, nama, year studi program. Dengan memiliki constructor dalam course ini digunakan untuk membuat objek studi dengan menginisialisasikan nilai-nilai variabel sesuai dengan parameter yang akan diberikan. Selanjutnya itu ada metode getter. Gimana metode getter ini untuk mengakses kita ke sebuah nilai variabel dari luar kelasnya. Metode setter juga seperti itu. Selanjutnya itu ada metode toString untuk em, membuat format agar bisa dapat ke sampling. Selanjutnya itu ada kelas studi. Saya buat kelas studi ini sebenarnya untuk membuat inheritance-nya, namun saya tidak memaparkan konsep inheritance pada part kali ini. Jadi public studi ini sebenarnya tidak diperlukan dalam tes 05 ini. Selanjutnya selanjutnya saya akan menjelaskan tentang code saya pada driver 1, di mana driver 1 ini kita mulai dari package untuk mendeklarasikan akademik driver dan mengimport akademik model dan mengimport Java Until-nya. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan semua driver 1 dan menginstalasikan 4 buah release, di mana untuk menyimpan sebuah objek course, student, enrollment, dan lecture. Selanjutnya kita membuat hash set string student ID sama dengan hashnet itu untuk membuat sebuah objek hashnet dengan tipe data string dan digunakan untuk menyimpan ID mahasiswa, memastikan bahwa setiap ID memiliki ID yang unik. Selanjutnya itu ada scanner. Scanner itu untuk membuat sebuah objek scanner yang digunakan untuk menerima inputan dari si pengguna. Lalu ada string input, di mana itu akan mendeklarasikan variabel input yang akan digunakan untuk menyimpan input si pengguna. Lalu ada boolean student detail print, itu untuk mendeklarasikan sebuah variabel student detail print yang bertipe data boolean. Itu akan digunakan untuk menandai apakah
data mahasiswa sudah dicetak atau belum. Awalnya kita membuat false, di mana harus memberikan inputan yang tidak sama dengan HSS. Input pengguna akan dibaca menggunakan scanner dan disimpan dalam variabel inputnya. Selanjutnya itu ada string token sama dengan input split, di mana itu untuk memecahkan input pengguna menjadi array string menggunakan karakter S sebagai pemisah pemisah. Jadi itu akan membagi sebagian-bagian yang sesuai dengan perintah yang akan diberikan dalam sebuah code. Selanjutnya itu ada string action, di mana itu akan mendapatkan sebuah perintah dari input pengguna yang merupakan elemen pertama dalam array token. Selanjutnya kita buat switch action dengan memulai switch statement untuk memproses perintah yang diberikan oleh pengguna. Lalu kita buat case course add, di mana case yang pertama itu ada course cat yang akan dipicu jika perintah dan pengguna itu ada course cat. Ini untuk menambahkan course ke dalam course cat-nya. Selanjutnya itu ada set lecture, course lecture new hashtag, di mana itu akan membuat sebuah hashtag untuk menyimpan pengajar kursus baru yang akan ditambahkan. Lalu ada string lecture initial dengan token index 5 split koma, itu akan memecahkan tokens ke 6 atau indeks 5 dan menginput sebuah pengguna menjadi array string menggunakan karakter koma sebagai pemisah. Jadi itu akan membagi inisial pengajar yang terkait dengan course-nya. Lalu itu ada string belajar lecture name, di mana itu akan membuat objek string yang akan digunakan untuk menyimpan nama-nama pengajar kursnya. Lalu melempingan lagi untuk setiap inisial pengajar dalam array lecture inisial. Lalu membuat loopingan lagi dengan inisial pengajar dalam array lagi. Jika inisial pengajar saat ini cocok dengan inisial yang diberikan, maka dalam input pengguna. Lalu itu ada course lecture, add lecture. Jika inisial cocok, maka objek lecture ditambahkan ke dalam hashnet course lecture. Selanjutnya itu ada lecture baris ke-34, itu di mana itu untuk menambahkan inisial dan alamat email pengajar ke dalam string builder lecture. Lalu untuk menghentikan sebuah loopingan itu kita membuat break untuk menginisialkan mana yang cocok. Selanjutnya itu ada course di mana itu membuat course baru menggunakan constructor course ini untuk mengambil 5 argumen, di mana token satu itu ada body course-nya, yang kedua itu ada nama course-nya, yang ketiga itu ada integer first lim tokens index, ketiga itu mengkonversi string menjadi integer dan mempresentasikan jumlah kredit course-nya. Lalu token 4 itu adalah sebuah tahun ajaran, dan lecture name string itu adalah string yang berisi nama-nama pengajar, nama-nama pengajar
Dengan objek new course akan ditambahkan ke dalam rilis course yang berisi daftar semua course. Selanjutnya kita akan menambahkan video video note, di mana video note ini eh, memiliki indeks token 1, token 2, token 3, dan token 4. Kemudian dilakukan pemeriksaan eh, apakah ID mahasiswa yang baru ditambahkan sudah ada sebelumnya dalam Hasnet Student ID. Jika belum, maka eh, objek itu akan ditambahkan ke dalam rilis yang berisi daftar semua mahasiswa. ID mahasiswa baru juga akan ditambahkan ke dalam Hasnet Student ID untuk mencegah duplikat. Lalu kita memberi perintah break untuk menghentikan program. Lalu ada case enrollment, di mana enrollment ini menggunakan structure itu untuk mengambil 5 argumen, di mana 5 argumen itu dalam token index 1 itu ada kode course, yang kedua itu ID mahasiswa, yang ketiga tahun ajaran, yang keempat semester, dan dibuat non jika nilai awal untuk nilai kursus yang belum diisi. Lanjut itu ada lecture app, di mana lecture app ini menggunakan konstruktor dengan parameter inisial, nama, alamat, jabatan, dan departemen. Selanjutnya kita membuat enrollment grade, di mana enrollment grade ini itu untuk membuat inputan seperti kode course, ID mahasiswa, tahun ajaran, semester, dan nilainya. Kemudian dilakukan interaksi dengan melalui realis enrollment untuk mencari pendaftaran yang course yang sesuai dengan detail yang diberikan. Lalu jika pendaftaran course yang sesuai ditemukan, maka nilai akan diberikan oleh pengguna akan disimpan dan objek dalam objek pendaftaran course-nya. Lalu itu ada student detail, di mana student detail ini untuk memisah apakah sudah pernah dicetak sebelumnya. Jika belum, maka detail mahasiswa akan dicetak dalam loopingan for setiap objek student, dan dari ulangan list student akan diambil. Lalu untuk setiap mahasiswa, nilai rata-rata atau GPA-nya dalam total kredit dihitung menggunakan fungsi calculate GPA dan calculate total credit. Data mahasiswa seperti ID, nama, tahun masuk, program studi, GPA, dan total credit akan dicetak dalam format yang ditentukan. Selanjutnya itu ada loopingan untuk mencetak loopingan lecture itu untuk mencetak semua informasi tentang setiap objek lecture, di mana relax lecture akan disimpan dalam variabel sementara. Kemudian informasi itu akan tercetak menggunakan metode sistem out print on. Begitu juga dengan course, student, dan enrollment. Lalu ada private static boolean student duplicate, itu untuk memeriksa apakah sebuah ID itu ID mahasiswa telah terduplikasi. Dengan parameternya itu ada student ID untuk diperiksa dalam student ID. Metode pengambilan nilai turun jika student ID sudah dalam student ID dan false jika selanjutnya itu untuk menghitung GPA-nya dengan variable starting double calculate GPA, di mana metode ini untuk menghitung grade
rata-ratanya dari seorang mahasiswa berdasarkan pendaftaran course-nya. Dengan parameter student ID, ID mahasiswa yang akan dihitung, parameter enrollment juga dengan yang berisi daftar pendaftaran khusus, dan parameter course itu adalah yang berisi daftar course-nya. Metode ini melakukan iterasi melalui semua pendaftaran course untuk mahasiswa dengan ID yang sesuai GPA dihitung berdasarkan nilai konversi dari hidup angka dan kredit setiap course-nya. Lalu pada metode um, total calculate kreditnya itu untuk menghitung semua total kredit dari seorang course yang diambil oleh mahasiswa, parameter dan lain juga dengan calculate GPA tadi. Selanjutnya itu ada get kredit, static integer, get course itu untuk mendapatkan jumlah kredit dalam suatu course berdasarkan kode khususnya. Kode course yang akan dicari jumlah kreditnya dengan parameter course, dan akan kita konversi nilainya dengan convert grade to point. Berikut convert to point-nya. Selanjutnya kita akan beralih pada driver 2, di mana driver 2 ini merupakan kelanjutan dari teks 01 tersebut. Pada tugas kali ini kita diminta untuk merevisit solusi Anda sehingga mampu menangani kasus mengulang mata kuliah berulang. Sebagai contoh, seorang mahasiswa setelah mengambil sebuah mata kuliah, misalnya itu basis data. Jadi pada 2 semester berbeda, pada pengambilan pertama mendapatkan nilai BC dan berikutnya mendapatkan nilai A. Merujuk pada peraturan akademik, nilai yang akan diakui adalah nilai yang terakhir. Dengan demikian, penghitungan performa akademik yang akan menggunakan nilai tersebut. Berikut adalah contoh inputan yang akan diberikan. Seperti dibilang pada driver 2 ini itu adalah kelanjutan dari tes 01. Di mana tes 02 ini sama seperti T01, di mana yang berbeda itu ada saya mendapatkan output untuk menambahkan nilai dari GPA-nya dengan whipping for student double GPA, calculate GPA, lalu integer total credit, calculate total credit. Jika GPA 0 sama dengan kreditnya tidak sama dengan 0, maka kita akan membuat sebuah keluaran seperti berikut. Lalu selanjutnya itu ada keluaran juga untuk mengeluarkan lecture, course, dan student, dan enrollment. Lalu di sini ada private static boolean untuk mengecek apakah si student ID itu memiliki duplikat apa enggak. Lalu freefasting double calculate GPA itu untuk menghitung nilai dari GPA-nya. Jika total kredit sama-sama dengan, maka akan membuat total grade point atau grade point-nya. Lalu itu menghitung calculate total to credit dengan string release enrollment. Lalu kita buat keluaran total kredit. Lalu yang get cost itu public static integer get cost untuk mengeluarkan get cost kreditnya. Lalu dengan data yang kita convert get to point, berikut adalah sebuah grade yang akan dikonvert dalam sebuah data. Jadi pada tugas kali ini saya kesulitan dalam menambahkan konsep inheritance pada T05 ini. Jadi saya mendapatkan nilai 40 dengan case yang sangat susah. Saya akan mencoba menjalankan program dari driver 1.
Di sini ada auto grading yang harus kita kita sudah sesuai dengan output yang diminta. Selanjutnya ada tes 01 pada bagian taks 2. Ini juga sudah sesuai dengan apa yang diminta. Saya tidak berhasil mendapatkan pada tes 03, tes 04, dan kelas 05 karena saya merasa kesulitan dalam mengeluarkan em, sebuah total calculate GPA-nya dengan totalnya 00. Dan pada tes 02 juga saya tidak berhasil mengeluarkan Marshall Simanjuntak dengan IPK 3,4 dan semester 7. Begitu juga dengan pada tes kosong driver 2 dari taks 2. Saya tidak berhasil mengeluarkan output yang sebagai berikut. Baiklah, berikut hasil representasi saya dari tes 05. Jika ada salah kata atau salah pengertian, saya mohon maaf. Terima kasih.